Untuk isiannya saya gunakan 2 buah bengkuang dan ini bisa kita parut. Untuk bengkuangnya sudah saya belah menjadi 2 bagian ya, biar mudah untuk kita parut. Nah, ini diparut sampai semuanya habis ya. Jika sudah bengkuangnya bisa kita sisihkan. Selanjutnya di sini ada kurang lebih 50 gram ebi. Nah, untuk ebinya karena ini untuk dimakan sendiri, jadi saya mau yang berasa ya ebinya, jadi saya potong kecil-kecil seperti ini saja. Nah, biasa jika untuk jualan ebinya bisa dicincang halus ya. Jika sudah, ebi juga bisa disisihkan. Selanjutnya kita akan menumis. Untuk bengkuang yang sudah kita parut tadi, tambahkan sedikit minyak goreng. Nah, jika minyaknya sudah panas, bisa kita tambahkan ebi yang sudah kita potong. Jika sudah, ini bisa kita tumis ebinya sampai mengeluarkan aroma yang sedap. Selanjutnya, jika ebi sudah wangi, ini bisa kita masukkan bengkuang yang sudah kita parut tadi. Nah, ini kita aduk sebentar. Selanjutnya, saya akan tambahkan minyak bawang putih goreng beserta bawang putihnya sekitar kurang lebih 3 sendok plastik ya. Selanjutnya, ini juga bisa kita aduk campur ratakan sebentar. Tambahkan kurang lebih setengah bungkus ladaku. Tambahkan juga sedikit garam. Dan juga tambahkan kaldu jamur. Nah, ini kembali kita aduk ratakan. Nah, ini akan saya koreksi rasa ya. Rasanya sudah pas, ini lanjut kita tumis sampai sedikit layu ya. Nah, jika sudah matang, ini bisa kita angkat dan kita tiriskan di dalam keranjang seperti ini ya. Wajib menggunakan keranjang seperti ini agar airnya bisa menetes ke bawah. Selanjutnya kita akan buat adonan kulitnya. Tambahkan kurang lebih 8 sendok makan untuk tepung beras. Nah, diperhatikan ya, untuk sendoknya seperti ini, tidak terlalu menjung. Selanjutnya, tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Nah, untuk tepung tapiokanya ukurannya menjung seperti ini ya. Nah, selanjutnya tambahkan sedikit garam. Kemudian ini bisa kita aduk ratakan. Jika sudah tercampur rata, masukkan 250 ml air. Masukkannya secara bertahap ya. Ini kita aduk dan sambil kita masukkan airnya secara bertahap. Nah, ini yang terakhir airnya. Ini kita aduk ya. Jika sudah dipastikan tidak ada tepung yang bergerindir. Selanjutnya ini kita tambahkan 1 sendok makan minyak sayur dan ini kita aduk ratakan kembali. Nah, jika sudah rata dan tidak ada tepung yang bergerindir, ini siap untuk kita masak. Masak di api sedang sambil terus diaduk. Nah, ini untuk proses memasak adonan kulitnya tidak saya percepat ya untuk videonya, biar teman-teman di rumah bisa melihat proses pembuatan kulit chai kuenya ya. Karena biasanya kendala bagi pemula dalam pembuatan chai kue di kulitnya. Jadi video ini tidak saya percepat
biar bisa belajar sama-sama dalam pembuatan kulit chai kuenya ya. Dalam proses memasak adonan kulit chai kue, ini tidak boleh berhenti diaduk ya. Ini diaduk terus sampai membentuk adonan. Ini dimasak dengan api sedang cenderung ke kecil. Nah, jika sudah seperti ini saya berhentikan sebentar karena saya kecilkan api yang paling kecil. Nah, ini dengan api yang paling kecil saya aduk terus-menerus. Ini kita aduk terus atau kita masak sambil diaduk dengan api yang paling kecil ya. Ini pertama kan kita gunakan api sedang. Nah, ini kita aduk terus. Ini lumayan pegel ya tangan, tapi ini tetap saya aduk terus dan saya masak terus dengan api kecil. Nah, ini ya apinya. Nah, ini apinya saya matikan dan ini terus kita uleni ya, maksudnya kita aduk terus walaupun ini sudah apinya mati. Ini supaya benar-benar memastikan semuanya tercampur merata. Nah, ini jika sudah diuleni sebentar di atas wajan tadi, selanjutnya ini saya masukkan di dalam baskom dan saya ambil sedikit adonan dan ini saya bulatkan. Nah, untuk adonan yang di baskom tadi saya beri plastik agar pas adonan dingin bagian atas adonannya tidak keras ya, jadi sudah diambil sedikit adonannya, wajib ditutup dengan kain ataupun plastik. Nah, setelah sudah bulat seperti ini, ambil sedikit tepung tapioka, beri sedikit di talenan. Nah, ini juga beri sedikit di atas adonan untuk tepung tapiokanya. Ini bisa kita pipihkan. Ini saya beri atasnya dengan plastik ya, supaya tidak menempel di rolling pinnya. Nah, ini ya. Jika sudah sesuai dengan ketipisan kulit yang kita mau, siapkan isian bengkuang yang sudah kita masak tadi. Nah, ini diambil dari talenan dan kita beri isian bengkuang. Nah, ini ya, kita tutup, rekatkan satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dipastikan benar-benar menempel ya, agar pas dikukus tidak merekah atau tidak terbuka. Nah, jika sudah, ini siap untuk kita simpan di dalam loyang. Sebelumnya, loyangnya bisa kita olesi dengan sedikit minyak goreng ya. Nah, olesi tipis seperti ini. Nah, untuk chai kuenya kita masukkan di dalam loyang seperti ini untuk nanti kita kukus. Nah, akan saya contohkan satu kali lagi ya untuk kulitnya. Nah, ini seperti ini, dipipihkan menggunakan tangan seperti ini juga boleh ya. Tangannya kalau menempel boleh kita beri sedikit dengan tepung tapioka. Nah, jika sudah, ini kita beri sedikit di atasnya tepung tapioka dan ini kita pipihkan. Ini saya buatnya tipis sekali ya untuk kulitnya, sesuaikan dengan selera. Nah, jika sudah, ini jika mau lebih rapi lagi, ini bisa kita cetak ya. Di sini saya gunakan tutup mug. Nah, ini dengan tutup gelas, ini kita cetak. Nah, ini nanti hasilnya akan bulat seperti ini ya. Sesuai dengan cetakan yang kita gunakan, bentuknya bulat seperti ini. Nah, ini bisa kita beri isian. Nah, ini kita rekatkan. Nah, biasanya jika terlalu banyak beri tepung tapioka, dia tidak terlalu mau menempel ya. Bisa kita beri di ujung adonan kulit dengan sedikit air. Dengan jari kita beri sedikit air gitu ya. Nah, dia akan menempel. Tapi yang ini saya tidak terlalu banyak memberi tepung tapioka, jadi dia mudah untuk menempel. Nah, jika sudah, ini dipastikan benar-benar merekat satu dan yang lainnya. Jika sudah, ini juga bisa kita masukkan di dalam loyang. Nah, ini udah satu loyang ya, saya dapat. Ini akan saya kukus. Ini dapatnya lumayan banyak ya, 20-an lebih piece. Saya buatnya dengan ukuran yang besar-besar.
Nah, sebelumnya kukusan sudah saya panaskan. Ini bisa kita masukkan cekui yang sudah kita bentuk dan kita beri isian tadi ke dalam kukusan. Nah, ini bisa kita kukus 5 sampai dengan 7 menit. Sebelum dikukus, pastikan kita percikan air. Nah, supaya bagian tepung tapioka yang kita beri tadi, pas kita kukus, pas matangnya tidak putih-putih ya. Nah, ini kita beri air. Ini bisa kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 5 sampai 7 menit. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 7 menit, ini sudah matang ya. Ini tinggal kita beri dengan bawang putih goreng dan minyaknya tadi. Nah, ini ya, kita beri di atasnya seperti ini. Ini wangi banget ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini kulitnya sangat tipis. Makin banyak menurut saya bawang putihnya makin enak, tapi disesuaikan lagi dengan selera. Ada yang tidak suka terlalu banyak bawang putih ya. Jika sudah, ini bisa kita angkat dan ini akan saya coba ya. Choypan ini paling enaknya jika panas-panas. Ini saya ambil 3 buah dan saya beri dengan air cabai yang sudah saya buat. Ini akan saya coba. Ini kondisinya masih hangat. Ini benar-benar enak, kulitnya lembut. Ini kulitnya lembut dan isiannya juga pas rasanya. Ini enak banget ya. Ini asli enak dan lembut banget ya untuk kulitnya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh banget ya ditanyakan di kolom komentar. Sesempat saya akan segera saya balas ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Mama Angelin. Nah, di video kali ini Mama mau buat kaloci. Ini enak banget ya, rasanya kenyal-kenyal dengan taburan kacang yang melimpah, super wangi dan enak banget. Bedanya kaloci dengan mochi, isiannya di luar untuk kaloci dan kalau mochi isiannya di dalam. Nah, mau tahu apa saja bahannya dan cara buatnya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Campurkan 50 gram gula pasir di dalam 200 ml air. Nah, ini bisa kita aduk ratakan. Nah, jika sudah tercampur rata, ini bisa kita masukkan di adonan tepung ketan seberat 300 gram. Nah, ini tepung ketannya 300 gram ya. Tambahkan sedikit pasta vanila atau vanili cair, kurang lebih setengah sendok teh, dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan 30 ml minyak goreng. Nah, ini kembali kita aduk ratakan dengan spatula ya. Nah, jika sudah, ini akan saya uleni sebentar. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini adonan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nah, ini sudah bisa kita bentuk ya adonannya. Ini siap untuk kita rebus. Sebelumnya di panci sudah saya panaskan air dan ini sudah mendidih ya. Untuk adonannya bisa kita bentuk dan kita bulatkan dan kita pipihkan. Nah, jika sudah seperti ini bentuknya, ini bisa kita rebus. Dipipihkan seperti ini agar adonannya lebih cepat matang ya. Nah, seperti ini ya. Usahakan semuanya terendam air ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita pastikan terendam air. Selanjutnya, ini bisa kita tutup. Nah, sambil menunggu adonan matang, bisa kita siapkan dulu untuk toppingnya atau taburan kacangnya. Di sini sudah ada 250 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan sudah dibuang kulitnya.
Dan ini ada 50 gram gula pasir. Kedua bahan ini bisa kita campur dan akan di blender. Ini gulanya saya masukkan semua, dan untuk kacang tanahnya akan saya bagi menjadi 2 kali blender ya, karena ukuran blender saya kecil. Nah, ini bisa kita blender atau kita haluskan. Jika sudah, ini bisa kita masukkan di dalam piring. Nah, ini akan saya lanjut ya untuk blender yang satunya lagi. Setelah dicek, ini adonannya sudah matang. Dan ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Tandanya adonannya matang, dia akan timbul ya. Nah, jika sudah, ini bisa kita masukkan di dalam plastik. Sebelumnya, di dalam plastik sudah saya tambahi sedikit minyak goreng ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita pukul-pukul seperti ini, atau kita tumbuk-tumbuk. Fungsinya agar tekstur adonan lebih kenyal ya. Jika sudah, ini bisa kita masukkan di dalam wadah, dan ini bisa kita aduk campur ratakan sebentar. Nah, jika sudah, ini sudah kenyal. Siapkan kacang dan gula yang sudah kita blender tadi, taburi sedikit di atas daun. Ini saya gunakan daun pisang. Jika tidak ada daun pisang, bisa juga gunakan piring ya, atau wadah yang lumayan besar untuk kita mengirisnya agar nyaman untuk kita iris. Nah, ini kita masukkan sebagian dulu untuk adonan tepung ketannya. Ini kita taburi sedikit dengan baluran kacang tanah yang sudah kita blender. Nah, ini ya, kita iris seperti ini. Dia kalau sudah tempel dengan kacang tanah, dia tidak akan lagi menempel satu sama lain. Nah, ini kita tuang semuanya. Karena ini akan langsung dimakan, jadi ini akan saya campurkan semuanya. Ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Ini siap untuk kita sajikan. Nah, ini akan saya coba ya. Ini enak banget teman-teman. Rasanya kenyal, gurih, kacangnya wangi, super duper enak banget. Recommended.